the young mentor, Lord, trust you, I'm gonna shoot you. Into the thick of it. Hey! Into the thick of it. Yeah. Into the thick of it. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cici Padasari dari 20 KPI 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep dasar komunikasi kelompok organisasi. Sebelum melangkah lebih jauh lagi, terlebih dahulu harus kita ketahui apa itu pengertian dari komunikasi kelompok dan komunikasi organisasi. Komunikasi kelompok merupakan proses penyampaian pesan antara dua orang atau lebih dalam suatu kelompok. Untuk komunikasi organisasi, yaitu proses penyampaian pesan antara dua orang atau lebih dalam suatu organisasi dan isi pesannya bersifat keorganisasian. Ada beberapa ahli yang mendefinisikan komunikasi kelompok organisasi, salah satunya yaitu De Vito pada tahun 1997. Menyatakan bahwa komunikasi organisasi merupakan pengiriman dan penerimaan pesan baik dalam organisasi di dalam kelompok formal maupun kelompok informal suatu organisasi. Fungsi dan gaya komunikasi organisasi. Ada beberapa fungsi komunikasi organisasi, yaitu A. Proaksi dan regulasi, B. Menentukan tujuan organisasi, C. Menentukan area permasalahan, D. Mengevakuasi performa, E. Memberikan komando, instruksi, memimpin dan mempengaruhi inovasi, F. Mendapatkan informasi baru, dan harga dari anggota. Fungsi komunikasi dalam berorganisasi dapat dibagi menjadi 4 fungsi, yaitu informatif, regulatif, persuasif, dan integratif. Pertama, fungsi informatif, yaitu organisasi dipandang sebagai sistem yang memproduksi dan memproses informasi. Anggota organisasi berhak menyuplai informasi dan mendapatkan informasi yang layak. Kemudian B, fungsi regulatif, yaitu fungsi ini berkaitan dengan peraturan yang berlaku dalam suatu organisasi. Pada semua organisasi ada dua hal yang berpengaruh terhadap fungsi regulatif, yaitu atasan atau hierarki manajerial, kemudian pesan dalam aturan itu sendiri. Kemudian C, ada fungsi persuasif. Fungsi ini untuk menyukseskan kinerja karyawan atau anggota organisasi. Sebab dengan regulasi saja biasanya pesan tidak dapat diterima dan dijalankan dengan baik oleh bawahan, sehingga perlu pendekatan persuasif yang dapat menimbulkan sikap sukarela untuk mematuhi regulasi. Kemudian fungsi yang terakhir yaitu fungsi integratif, merupakan penggabungan berbagai media atau saluran informasi yang digunakan oleh organisasi untuk mencapai tujuan bersama. Beberapa gaya komunikasi dalam sebuah organisasi ada 5, yaitu A. The controlling style. Gaya ini bersifat mengendalikan, ditandai dengan satu kehendak untuk membatasi dan mengatur perilaku bawahan oleh pimpinan. Kemudian B, ada the equalitarian style. Komunikasi ini berdasar pada prinsip kesamaan antara pimpinan dan bawahan. Komunikasi ini ditandai dengan aplikasi komunikasi dua arah. Kemudian C, structuring style. Gaya komunikasi ini memanfaatkan pesan verbal secara tertulis maupun tidak tertulis guna menetapkan perintah yang harus dilaksanakan. Kemudian D, ada dynamic style. Gaya komunikasi ini cenderung agresif karena sender atau pengirim pesan memahami lingkungan pekerjaannya. Kemudian gaya yang terakhir ada the relocation. Gaya komunikasi ini ditekankan pada kesediaan pimpinan menerima saran, pendapat atau koreksi dari orang lain daripada keinginan untuk memberi perintah. Teori komunikasi kelompok organisasi. Secara umum, teori merupakan analisis hubungan antara fakta yang satu dengan fakta yang lain pada sekumpulan fakta-fakta yang disusun secara sistematis, logis atau rasional, empiris atau kenyataan, juga simbolis dalam menjelaskan suatu fenomena. Ada beberapa ahli yang mendefinisikan teori, salah satunya Calvin S. Hall, yang menyatakan bahwa sebuah teori adalah hipotesis atau dugaan sementara yang belum terbukti atau spekulasi tentang fakta bahwa itu ialah tidak pasti. Berikut ada beberapa kelompok pembagian teori komunikasi organisasi, yaitu A. Tradisi sosiopsikologis, terdiri dari
teori Weber tentang birokrasi. Teori Max Weber tentang birokrasi, ia menganggap organisasi adalah sebuah mesin di mana orang-orang di dalamnya atau pekerjanya memiliki job desk-nya masing-masing sehingga dapat mencapai tujuan bersama. Kemudian B, ada tradisi cybernetika, terdiri dari proses berorganisasi. Menurut teori ini, organisasi bukanlah susunan yang terbentuk oleh posisi dan peranan, tetapi oleh aktivitas komunikasi. Yang kedua, ada teori koorientasi Taylor tentang organisasi, yaitu kegiatan berorganisasi terjadi ketika dua orang berinteraksi seputar fokus masalah tertentu atau satu submasalah. 3. Ada teori jaringan. Jaringan atau network merupakan susunan sosial yang diciptakan oleh komunikasi antar individu dan kelompok. Saat manusia berkomunikasi, tercipta mata rantai. Mata rantai tersebut merupakan jalur komunikasi dalam sebuah organisasi. Sosiokultural. Pertama, teori strukturasi adalah proses akibat yang tidak diharapkan dari tindakan menciptakan norma, aturan, dan susunan sosial lain yang membatasi atau mempengaruhi tindakan di masa depan. 2. Teori kendali organisasi. Organisasi harus memiliki sebuah cara untuk menarik individu dengan semua ketertarikan variabel mereka ke dalam sebuah identifikasi umum dengan organisasi. Karena alasan ini, kemajemukan dan perbedaan yang tidak terkendali tidak dapat ditoleransi oleh sebuah organisasi. 3. Budaya organisasi. Budaya organisasi adalah sesuatu yang dihasilkan melalui interaksi sehari-hari dalam organisasi, bukan hanya tugas pekerjaan, tetapi semua jenis komunikasi. Kemudian pembagian teori yang terakhir ada tradisi kritis, terdiri dari 1. Wacana kecurigaan dari Dennis Mamby. Organisasi memiliki susunan, fungsi, dan budaya tertentu. Kita mungkin mengkritisi budaya organisasi karena menonjolkan kekuasaan suatu kelompok di atas kelompok yang lain. Itu adalah contoh dari wacana kecurigaan. Kedua, ada Dietz pada manajerialisme dan demokrasi organisasi. Dietz membayangkan organisasi sebagai sebuah alternatif, sebuah pencapaian yang terus berjalan, di mana pemegang saham dapat mereklamasi tanggung jawab dan agensi dalam perusahaan. Ketiga, gender dan ras dalam komunikasi organisasi. Sebuah kajian oleh John Acher yang berpendapat bahwa organisasi dibentuk oleh gender, organisasi adalah formasi sosial gender.